Pekerjaan mendesak itu namanya sekarang ini juga. Sekarang ini juga. Nah, Bapak bayangkan itu juga yang Azhar. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berada di lokasi penanaman porang untuk segera memasuki ruangan bagus Monggo Kios, karena sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Pekerjaan mendesak itu namanya sekarang ini juga. Sekarang ini juga. Nah, Bapak bayangkan itu juga yang Azhar namanya. Jadi itu yang sekarang walaupun 2 bulan lagi saya akan pensiun, tapi itu yang bekal saya untuk menjadi maju, bekal saya untuk 31 tahun mengabdi ya Pak Arif di Dinas Pertanian. Mohon maaf, permintaan maaf. Kemudian Bapak Ibu Ros yang penggagas ya Mak, porang di Sumatera Barat ini yang baru kali ini Bu, baru ini ada gagasan untuk tanam perdana porang, sehingga kami terpaksa belajar membrowsing di mana-mana mengenai porang ini. Jadi karena ada kegiatan di sini kita berusaha, sebenarnya sudah ada tahu, tapi karena ini yang memulai maka kita berusaha untuk tahu, jangan sampai tidak tahu orang pertanian tentang porang. Kemudian saya apresiasi gerakan Cinta Hari Meninjau. Ya, semangat sekali Pak. Jadi memang ini kewajiban kita di masa pandemi ini bagaimana menggerakkan masyarakat di bidang pertanian. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan di apa ini namanya saung kafe bagus. Iya, bagus kafe Mongkong. Iya, tadi saya bingung jalan di mana, di sebelah mananya rumah Uwe gitu, tapi ternyata dekat rumah Uwe kirinya. Maaf, Ibu Yemina satu namanya Uwe kalau kami. Uwe. Jadi kalau di Padang jadi Uwe Pak. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di sini melanjutkan silaturahmi kita. Memang seperti Pak Kadis Agam juga, saya baru pertama yang sampai ke atas ini, tapi kalau di bawah sering ada dulu pengembang kacang tanah Ibu Nemi, kacang tanah di bawah kita, karena ini cocok banyak komoditi yang cocok di sini memang. Kemudian salam kita titipkan kepada Allah untuk teruskan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama saya menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Kepala Dinas, secara pribadi tidak bisa hadir karena beliau hari ini rapat dengan Bupati Solo Pak di kantor Bupati Solo. Kemudian menugaskan saya untuk menghadiri acara tanam perdana porang ini. Jadi kan porang ini adalah komoditi yang sedang booming, ya, sedang booming. Sudah disosialisasikan oleh Menteri Pertanian. Saya pertama kali kenal di awal tahun, kami rapat sinkronisasi di Margo Hotel di Depok itu, dibawa contohnya, ya, dikerahkan oleh Pak Menteri. Ini umbinya, ini kakaknya, ini bibitnya, ini chipnya. Nah, itu dibawa. Tapi waktu itu tidak boleh dibawa pulang Pak, karena memang
kemana menteri pergi itu harus dibawa terus untuk contoh. Jadi saya waktu itu mau saya beli juga nggak boleh Pak Arief, tidak boleh Bu karena ini harus saya bawa kemana-mana Pak Menteri jalan itu porang. Jadi porang ini awalnya itu adalah tanaman hutan ya Pak ya, WKSD ya. Ya. Dasar itu tanaman hutan. Dia sekeluarga besar dengan bunga bangkai tadi itu. Nah, jadi kalau bunga bangkai cocok, banyak kita temukan di meninjau, artinya agroklimatnya cocok untuk meninjau. Itu yang pertama. Jadi yang perlu secara budidaya tentu saja kita harus pastikan apakah agroklimat meninjau ini cocok untuk porang. Nah, karena dia satu famili dengan bunga bangkai, dan bunga bangkai itu banyak kita temukan di sini, artinya agroklimatnya memang cocok di sini. Nah, tadi inisiatif apresiasi kami kembali kepada gerakan apa tadi? Cinto Nagari Meninjau. Emang sudah semangat sekali memulai. Memang harus kita kerahkan anak yang muda-muda Pak. Yang muda-muda kita kerahkan untuk menggiatkan kegiatan ini, karena di masa pandemi ini kalau subsektor lain itu minus trennya, pertanian itu malah positif 16. Jadi satu-satunya subsektor yang tidak terkena resesi itu subsektor pertanian. Sektor pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, nah itu peternakan itu tidak terkena dampak pandemi. Artinya lebih malah positif malah, karena orang tidak akan berhenti makan, orang tetap mencari bahan pangan. Nah di sanalah kita akan berinisiatif bagaimana ketahanan pangan keluarga ini kita upayakan. Kemudian kandungan di porang ini ya tadi sudah sampaikan oleh jadi kita banyak dapat masukan ya Pak Kadis, banyak ilmu yang kita peroleh hari ini. Ada sumber bahan baku jadi lemnya itu, nah lem yang dikandung oleh porang itu, umbi porang itu bahan baku jeli, bahan baku kapsul obat. Jadi kita tidak khawatir kalau kapsul itu bahan bakunya dari porang, insya Allah halal. Ya. Kemudian bahan baku lem tentu saja, dan pembuat kertas. Itu jadi banyak sumber bahan baku, beberapa bahan industri, makanya dia yang tadinya tanaman hutan dibudidayakan. Nah, pengelompokannya di Kementerian Pertanian itu masuk di Dirjen Tanaman Pangan. Jadi yang mengurus, yang mengelola tanaman porang ini adalah Dirjen Tanaman Pangan. Makanya ada rombongan dari bidang tanaman pangan, Bu Ani dan kawan-kawan, dia ditugaskan oleh Pak Kadis. Silakan Bu Ani. Ini ada Bu Ani, Bu Ii yang ditugaskan juga, karena yang mengurus porang ini di Dirjen Tanaman Pangan atau di bidang tanaman pangan di Dinas Pertaniannya. Nah, saya sendiri di UPTD PBI Balai Benih Induk, kalau Bapak-Bapak mampir di Padang tuh dihubungin turun kantor saya. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kami sudah karena akan ada pengembangan porang di 2021 di Sumatera Barat. Jadi kami mencoba menelusuri ke Balikkabi. Balikkabi itu Balai Penelitian Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi yang di Malang. Nah, secara tentu saja untuk menjadi komoditi tanaman di balai diperbanyak, kita harus tahu dulu induknya. Nah, saat ini kami sudah konsultasikan dengan Balikkabi, masih dalam proses iris. Jadi belum dilepas Pak, karena tanaman porang ini kan umurnya setahun baru bisa dipanen. Kemudian dia penanaman baru, jadi belum selesai irisnya oleh Balikkabi. Sekarang dalam proses iris. Jadi kalau nanti sudah selesai, sudah tahu DNA-nya seperti apa, kemudian akan dilepas dengan SK Menteri Pertanian. Nah, setelah dilepas itulah barulah Balai Benih ini bisa memperbanyak, memberi label, memberi sertifikat ke tanaman itu. Namun demikian, karena di sini sudah memulai, nah silahkan saja, tidak ada masalah. Lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Jadi kami terima kasih ada P3N yang sudah memulai di Maninjau ini untuk penanaman porang. Sambil berjalan nanti, kalau sudah dilepas oleh Menteri, kita akan disiapkan bibitnya di Balai Benih. Sambil berjalan,
Kalau setelah selesai 3 bulan ya Bu Dewi, sekarang prosesnya masih 3 bulan di proses listnya. Kalau sudah dilepas oleh Menteri, kita tinggal melanjutkan. Jadi sudah ada sentra-sentra daerah-daerah yang cocok untuk tanaman ini, tinggal lagi kita melanjutkan benih unggulnya. Ya, benih unggulnya tidak ada masalah. Jadi silakan dilanjutkan dulu. Sementara Balik Kabi, Kementerian Pertanian, Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacang dan Umbi yang di Malang itu melakukan rilis dan selanjutnya akan melepas, memberi nama, melepas secara mensertifikasi pohon induknya. Nah, nanti akan diperbanyak oleh BPI, disertifikasi oleh BPSB dan selanjutnya akan ada yang unggulnya yang sudah resmi. Nah, kita apresiasi di sini sudah dimulai. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Semangat dengan semangat ini saya yakin ini akan berhasil. Asal saja jangan seperti tadi Pak Kadis, jangan di tengah jalan kita kehilangan semangat gitu. Karena saya lihat untuk Bapak Ibu ketahui, umbinya ini kalau dari yang saya baca itu setahun baru bisa dipanen. Setahun baru bisa dipanen. Upayakanlah ada tanaman antara yang bisa, ya namanya petani, ya saya juga lagi menggerakkan pemuda-pemuda tani di Batu Sangkar tanam kopi, tapi di sela kopi ditanam sayur yang 3 bulan, 4 bulan, 1 bulan, 2 bulan panen. Jadi sementara ini kalau menunggu setahun itu akan kita dari mana harian Pak? Nah seperti itu. Tapi ini silakan untuk jangka waktu setahun baru dipanen umbinya, tapi kataknya itu sudah bisa 2 bulan, 3 bulan. Nah kita tidak usah khawatir karena yang ahli budidayanya sudah ada di sini. Ada Bapak ini yang akan memberikan bimtek, memberikan sosialisasi bagaimana budidaya, bagaimana pemeliharaan, bagaimana mengembangkan. Nah mungkin di antara itu ada tanaman-tanaman sela yang bisa memenuhi untuk kebutuhan-kebutuhan jangka pendek. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi disampaikan Dinas Pertanian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat ikut serta. Tentu saja akan ada pengembangan, kami akan siapkan. Mungkin barangkali kita nanti karena di bidang ya Bu, di bidang Bu Ani, kita akan monitor terus perkembangan porang di sini. Nah untuk 2021 jadikan Nagari Maninjau ini sebagai salah satu calon lokasi untuk pengembangan porang di 2021. Itu nanti akan kami sampaikan ke Kepala Dinas karena sudah memulai di sini. Jadi kita pasti akan apresiasi yang sudah mulai, memulai. Nah, nanti kita akan prioritaskan ya Bu Ani, kita titik pesan ke Pak Kabid. Kita prioritaskan karena di Maninjau sudah dimulai oleh masyarakat kelompok tani di sini, maka akan kita prioritaskan untuk bisa mendapat alokasi pengembangan porang di 2021. Yang lain barangkali saya ini sekali semangat apresiasi dengan, jadi di sini agroklimat sudah cocok, sudah ada yang, kemudian untuk ahli budidaya yang pengalaman sudah ada, pasar Pak. Apapun itu hasil pertanian kalau ada pasar pasti berkembang, saya jamin. Tapi sepanjang tidak ada pasar, jangan berharap akan menanam kembali masyarakat. Itu sudah, ya Bu, Ibu Emi, ya Nemi, serta kami dibinuk dulu. Sepanjang ada pasar, petani pasti akan menanam kembali. Tapi kalau sekali mereka terbentur, sudah bertumpuk di dapur, bertumpuk di gudang, tidak ada bisa dipasarkan, jangan berharap petani akan mengulang. Jadi tolong dipastikan ketika kita akan menanam porang ada pasar. Nah, itu yang penting. Silakan mau pasar mentah, ya maksud itu umbi mentah, mau petani diajarkan untuk pasca panen pengolahan hasil sampai jadi chip, silakan. Yang penting ada ditampung hasil jadi pada petani. Karena petani kita ini, kalau petani sawah, cak padi semua. Padi baru kuning, dia sudah ada listnya, mau mengikatkan anak, mau sekolah, mau beli baju, mau jalan-jalan, padahal masih kuning padinya ya Bu Ros. Kalau petani palawija juga begitu, jagungnya masih hijau tapi sudah ada listnya. Jadi jangan terlalu lama. Jadi biasanya petani membutuhkan cepat. Ketika pasar ada, insya Allah mereka akan menanam ulang tanaman yang kita harapkan itu.
Itu barangkali beberapa hal yang orang organik lebih cocok, karena melihat lokasi perjalanan ke sini saya lebih mengarahkan, mengusulkan sebaiknya kita buat pabrik pupuk organik. Ya, pabrik pupuk organik, karena akan jauh lebih tinggi biaya urea kalau dibawa ke sini, NPK kalau dibawa ke sini, melihat status jalan yang sulit ke sini. Yang penting itu kan bukan ureanya, tapi N-nya, P dan K-nya itu, dan semuanya ada di pupuk kandang. Jadi tidak perlu, apalagi porang lebih kita prioritaskan yang porang yang organik itu, daripada kita mengarahkan mencari urea, mencari NPK dan lain-lain keluar daerah dengan situasi kondisi sarana transportasi yang seperti ini. Jadi memang saya dukung tadi kita membuat di sini porang organik. Untuk itu kita perlu mendirikan unit pupuk organik PUPO, unit pengelola pupuk organik di sini. Artinya kita menyediakan ternak untuk dikelola. Barangkali itu beberapa hal. Semoga hari ini apa yang kita kerjakan hari ini memberikan manfaat. Kita berhasil meninjau, mempelopori pengembang porang di Sumatera Barat. Kita berdoa seperti itu ya Pak Kadis. Dukungan dari Kadis Agam, kami juga di provinsi akan menindaklanjuti, akan melaporkan kepada Kepala Dinas untuk sama-sama mendukung pengembang porang di meninjau ini Kabupaten Agam. Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Selamat datang di kampung kami, saya rancangnya kampung kami. Dan dengan tidak memperpanjang waktu, ya Ibu, karena sebentar lagi panggilan akan datang. Dan inilah kita tunggu. Kita akan berdiskusi. Saat ini sudah hadir di sini para petani kami, Bu, yang sangat Pak Dekman mengharapkan suatu solusi yang akan kita dapatkan pada hari ini. Mau dibawa kemana porang ini? Kemudian di sini sudah hadir Pak Dekman, mungkin bersama teman-temannya yang belum sempat kita berkenalan, yang akan menjadi mitra bagi petani nantinya. Dan Dinas Pertanian, jembatanilah kami antara mitra dan petani ini. Kami tidak mau terulang lagi trauma pemasaran dari komoditi pertanian. Ini adalah dosa-dosa orang pertanian selama ini. Nah, karena itu dengan tidak memperpanjang waktu, mungkin kalau kita sepakati bersama, mungkin pada saat ini kita minta diskusi dan mungkin pertanyaan dari 4 orang. Dan kalau dibutuhkan nanti, setelah kata Ibu, kami ada lagi penanaman perdananya, kemudian awak istirahat, salat, habis itu kita lanjutkan diskusi. Jangan awak pulang Bu kalau tidak membawa awak. Nah, itu adalah dalam prinsipnya. Awak tahan orang pertanian berisiko ini. Padahal malam pulang. Ya. Pada bapak-bapak dan ibu, kita mungkin kesempatan untuk 4 orang dulu ya Bu ya. Kami minta mana ya Bu, batanyo. Mungkin awak habis waktu tapi aja untuk kita itu pada malah jasanya mana. Nah, untuk itu kita minta yang pertama yang akan mengajukan tandola tuo lupo. Dari keempat pembicara tadi, apa intinya? Ya, paling inti adalah kualitas dari produk awak. Inti dari kualitas adalah bibit. Ujung darinya adalah pemasaran. Itu bahas dulu ya Bu. Wak minta bapak bukan dipangakannya tuh bibit, kualitas dan pemasaran. Dan Iko Ibu Epi, Pak Arif, Ani, lampu aja saja dulu pengolahan hasil. Awas kalian. Awas kalian. Kayaknya pertama Pak Ketua ya. Pak Ketua Ranting. Pak kalau bisa maaf ya Pak. Kado nak kalau kenal dia namanya. Maaf yo. Kadang-kadang. Itu Dato' Alas Mano. Tolong disebutkan namanya ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai perkenalan, nama Ambo saya Razi. Ambo Rangsamando di Meninjau. Yang negeri asal dari Bayua. Kemudian atas kesepakatan daripada kawan-kawan mama yang ada di situ menunjuk Ambo sebagai ketua ranting orang meninjau. Yang kamu tanyakan pertama sekali
karena bocah lihat perkembangan daripada peserta penggiat orangko malah mencapai poin ketiga. Yang pertama adalah 20 orang, kemudian yang kedua 20 orang, tadi banyak meminta, yaitu sampai mungkin amalo gak 20 orang belum. Jadi dalam hal itu aku akan bertanya risiko karena semakin berkembangnya penggiat orang, sementara di dalam pembibitan itu sangat minim. Ambo coba menanam dan lah diajarkan pertama sebanyak 1,5 kilo, itu paling-paling dapatnya hanya sekitar sepirang sawah. Jadi sangat jauh daripada apa yang kita harapkan. Maka dalam hal itu ambo mewakili anggota sadunya, bagaimanakah untuk penambahan daripada bibit yang ada, diharapkan daripada para penggiat orangko untuk membeli sendiri rasanya tak sanggup. Sementara awak memikirkan bahwa awak akan makan di hari itu. Jadi dalam itu melalui Bapak Kepala Dinas, baik itu provinsi maupun ke Kabupaten Agam, mungkin ambo selaku ketua kelompok nanti akan mengajukan mungkin berbentuk permohonan untuk pembantuan bibit itu, dan akan dipandu nanti oleh Bapak Pengurus P3M Sumatera Barat. Mungkin itu sebagai langkah awal. Nanti kalau ada ambo tambah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, enak ringkas cepat. Pertanyaan yang kita kumpulkan dulu, awak kumpulkan dulu pertanyaan, kita sekali jawab. Yang kedua dari ibu-ibu. Ibu-ibu tanya apa kulinernya? Bu bundokan dulu, yang bundokan. Ikan dari duit. Ya, Bulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sih mungkin ke pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kebetulan ambo baru hariko mandanga porang yang sejenisnya yang telah ditaramkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu tadi. Dan ingin ambo tanyakan mungkin tahap awal baa cara sampai ke penanaman dari bibit yang tadi yang dikecek nampak tadi ada yang berbentuk mungkin dek semua Pak lah lupa sampai tadi itu dari tahap awalnya apa yang rancak dan setelah itu habis itu setelah dibibitkan baa prosesnya sampai ke menjadi menjadikan porang tadi umbi tadi apa saja langkah-langkah yang kami lakukan. Dan kedua mengenai pupuk organik yang dikecekkan ibu kepala dinas tadi, apakah pupuk tadi langsung diajah ke tanaman, apakah ada dicampur aja yang lain yang disebut dengan organik yang dibutuhkan tadi. Sekian dulu Pak, mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang ketiga. Penghulu. Itu penghulu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala penghormatan tertumpang kepada pembicara terdahulu. Singkat saja mungkin yang akan ambo pertanyakan. Namanya ambo namo Betrizal dari Mama Agala Penghulu Alam, asli putra darah meninjau. Dalam itu yang akan namo tanyakan, karena namanya kurang ke baru, sudah tuh kira-kira lahan 1,5 hektar, kira-kira berapa bibitnya dan berapa biaya kira-kira yang dibutuhkan. Pertama, yang kedua, setelah apa yang diterangkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dari dinas tadi, itu adalah sejenis umbi-umbian. Jadi kalau setelah umbi-umbian itu, apakah tidak ada musuhnya? Contoh, biasanya umbi-umbian itu akan lama de babi. Salah satunya di daerah meninjau kok terkenal dengan babinya. Jadi dalam hal itu, andaikan itu adalah suatu musuh atau hamanya, kira-kira ba'a penonggalannya. Sekian, mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dari ibu-ibu, dari bapak, dari BCN Banmus, Kang Alas. Boleh ditambah? Boleh, tapi udah banyak Ada langkah kanan.
melalui Ibu Kepala Dinas tadi tahu duakan dari beliau, yaitu membuat pupuk organik itu tentu awak butuh teranak. Nah barangkali kalau pupuk tani itu kalau bisa dibantu teranak Jawi itu melalui Dinas Apo kemudian Bacaronya mungkin sangat menguntungkan. Jadi ada saling terkait, orang teranak mendapat, petani pun mendapat. Pokok ada programnya kok Bu, kami berharap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada programnya kami siap nih. Iya, siap menampung. Jadi awak tadi berjanji sampai orang, tapi ini pertanyaan tiga tapi lah jadi sampai. Jadi untuk itu mungkin kita minta kepada para narasumber untuk bisa menjawabnya secara bergiliran, dan mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ini ada yang bisa digabung. Tapi ini sebagai petani ya Pak, sebagai moderator, kalau bisa Pak, tolong berilah kami jaminan pemasaran. Tadi Bu Kepala Dinas sudah mengatakan sekali terbentuk dengan pemasaran orang tidak akan kembali lagi, dan itu meninjau Pak, yang masyarakatnya saja teman Mulanu tahu meninjau sagalo negara. Jadi ini siapa nih di antara ini dulu, Pak Deman dulu. Oh, saya masih ingat ada panggilan nanti apa ya, kas padat dan. Tadi terima kasih Bapak Ibu. Sekali Mandayung tiga talampoi Ibu yang. Tadi gini, tentang bibit, memang orang ini belum ada standarisasinya, ya. Sudah kurang lebih sejak tahun 2010 itu mulai booming, itu belum ada standarisasi bibit porang. Jadi artinya masih pasar. Belum dilepas. Ya. Walaupun seperti yang bilang Ibu tadi, baru penelitian baru ya. Tadi artinya bibit ini porang ini masih pasar istilahnya, bebas. Kendalanya bagi kita di Sumatera Barat ini, kita baru memulai. Jadi saya selaku ketua P3N Sumatera Barat ditunjuk itu bulan Agustus. Baru kita mulai sosialisasi baik secara struktur maupun secara pengenalan budidaya porang. Nah, untuk bibit saat ini memang itu kita masih tes sentral di Jawa, khususnya di Jawa Timur, Madiun, Nganjuk, dan daerah lainnya. Nah, yang paling dilematisnya bibit sekarang Bapak Ibu, itu bibit porang itu sudah dianggap barang mahal. Jadi petani kita di Jawa ini pintar Bu, sangat pintar sekali. Itu di bulan Agustus itu bibit porang itu 1 kilo. Bibit kata tadi Bu, kita ambil kata aja Bu, ini karena tidak jenis tadi, tapi yang standar tadi yang katakanlah bisa menghasilkan lebih cepat itu biji kata atau bubur. Itu bulan Agustus itu harga bibit kata itu 150.000 per kilo. Itu dengan isinya itu 300 sampai 500 biji kata. Artinya kata campur. Jadi ini campur Bu. Adonan titik, adonan gadang, ada yang menengah. Jadi biji kata ini enggak sama Bu. Oh, gadang saya, ketik saya. Karena pada saat musim dorman itu beda-beda juga dia. Beda-beda juga yang menghasilkan. Ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Jadi sekarang Bapak Ibu, harga bibit itu kita beli di Jawa itu sudah 315.000 per kilo. Coba bayangkan, 100% naiknya. Ini nggak bisa ditawar-tawar Bu. Saya selaku
petani porang juga penanggung jawab porang ini dapet lo uang sekolah bu gara-gara bibit kamu maksudnya uang sekolah ini saya cari harga murah bentar bu ya kita tunggu. Yang saya kuenya Pak, Bu. Iya. Gula habis. Kalau acara dengan itu nggak ada. Kalau pernah cuma di luar gua rilo aja nggak ada tuh ya. Penyampaian apa ada? Iya. Apa nak Teri? Lagi menjual sate itu. Ibu bapak-bapak tidak melanggar protokolnya. Sebetulnya sesudah diskusi kita itu akan ada tanam perdana, istirahat salat dan melanjutkan diskusi. Tapi itulah yang datangnya, nah datang aba-aba dari bukit dari sekiran teman. Jadi kita akan sudah selesai Pak Dirman, kita hentikan dulu diskusi kita laksanakan tanam perdana. Sudah tanam perdana kita salat banget. Kita salat, makan dan salat. Ayo, itu. Itu makan dulu baru diskusi, Pak. Sudah tanam perdana, makan, salat, kita kembali diskusi. Artinya, ibu-ibu dan bapak kemudian pulang lagi. Terima kasih. Sementara kita stop. Pembagian bibit paling terakhir. Pembagian bibit paling terakhir ke Tobo Sawah.